Salam kerahiman. Hari ini 6 April. Kita akan baca dari 3 nomor 357, 358, dan 379. Kita mulai. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. 357. Tritunggal yang Maha Kudus, aku mengandalkan kerahiman-Mu yang tak terbatas. Allah adalah Bapakku. Oleh karena itu, aku, anaknya, memiliki hak untuk minta apa saja kepada hati ilahinya. Dan semakin pekat kegelapanku, akan semakin penuhlah harapanku. 358. Aku tidak memahami bagaimana mungkin orang tidak mengandalkan Dia yang dapat mengerjakan segala sesuatu. Bersama Dia, segala sesuatu mungkin. Tanpa Dia, segala sesuatu mustahil. Ia Tuhan, Ia tidak akan membiarkan orang yang menaruh seluruh harapan padanya dikecewakan. 379. Dalam salah satu adorasi, Yesus berjanji kepadaku bahwa jiwa-jiwa yang meminta pertolongan kepada kerahimanku dan yang memuliakan serta memaklumkan kerahimanku yang besar, pada saat kematiannya mereka akan kuperlakukan sesuai dengan kerahimanku yang tak terbatas. Hatiku sangat sedih, kata Yesus, karena bahkan jiwa-jiwa yang terpilih tidak memahami begitu besarnya kerahimanku. Hubungan mereka denganku dalam kadar tertentu penuh dengan keraguan-raguan. Oh, betapa sikap mereka itu menyayat hatiku. Ingatlah akan sengsaraku, dan kalau engkau tidak percaya akan kata-kataku, sekurang-kurangnya percayalah akan luka-lukaku. Tetap ya, di bulan April kita akan bahas dengan tema trust. Percaya pada Tuhan. Tritunggal Maha Kudus, aku mengandalkan kerahiman-Mu yang tak terbatas. Allah adalah Bapakku, maka aku anaknya. Otomatis ya, kalau Allah itu Bapakku, maka aku pasti anaknya Bapak. Dan karena aku sebagai anak, Suster Faustina katakan, maka aku berhak minta apa saja kepada hati ilahinya. Suatu kepercayaan, suatu trust, percaya bahwa kalau Suster Faustina adalah anak dari Bapa, maka anak itu minta apa saja pasti Bapaknya kabulkan. Karena anak tahu Bapaknya penuh belas kasih, Bapaknya penuh kemurahan dan mengasihi anaknya. Dan di situ disebutkan oleh Suster Faustina dengan sangat jelas, semakin pekat kegelapanku, akan semakin penuhlah harapanku. Kita suka berpikir kalau dosanya, contohlah ke orang ya, kalau dosanya dia ringan, okelah dia minta maaf, saya maafkan. Tapi kalau dosanya dia besar, merugikan saya, merugikan keluarga saya, bahkan ada orang yang bersumpah, sampai 7 turunan saya nggak bakal kenal sama dia, saya nggak bakal ampuni dia. Karena orang itu punya kesalahan yang besar, yang sepertinya tidak bisa dimaafkan. Nah, beda dengan apa yang Suster Faustina tadi katakan. Dia bisa berkata seperti itu karena dia punya trust, dia percaya penuh pada Tuhan, dia percaya kerahiman Tuhan, dia percaya Tuhan mengasihi dia, sehingga dikatakan, semakin pekat kegelapanku. Semakin pekat berarti kita akan semakin butuh terang ya, semakin butuh rahmat Tuhan. Di sini dikatakan semakin pekat, akan semakin penuhlah harapanku. Karena Allah itu memberi tidak berkesudahan. Jadi walaupun dia mengalami satu kepekatan yang sangat pekat, tapi Suster Faustina yakin semakin penuhlah harapanku, karena yang pekat itu nanti akan menghilang karena terang dari Tuhan. Dan terangnya Tuhan itu bisa mengalahkan segala macam kepekatan. Beda dengan orang yang contoh kayak Yudas ya.
Dia pikir dia menjual Yesus. Dia menyesal. Dia kembalikan uangnya. Tapi uangnya kan nggak diterima. Dia merasa bersalah, dia merasa berdosa, dia merasa malu. Akhirnya dia bunuh diri. Karena dia nggak tahu atau nggak percaya Tuhan itu bisa mengampuni dia. Contoh ya, kalau saya contoh lah ya. Saya dosanya kecil. Saya datang ke sakramen tobat, saya mengaku dosa-dosa saya dan saya memperoleh absolusi. Dosa saya diampuni. Dosanya kecil ya. Tapi semakin banyak dosanya, kalau Suster Faustina katakan, semakin pekat kegelapanku, aku semakin dipenuhi oleh harapan. Karena semakin pekat, semakin banyak, semakin berdosa, maka semakin besar yang aku dapat. Kalau pakai angka mungkin saya dosa kecil nilainya 100. Saya diampuni oleh Tuhan, saya dapat 100 sehingga dosa saya dihapuskan. Tapi kalau saya berdosa besar, berdosa berat, nilainya 10.000 dan saya pergi ke sakramen tobat dan saya percaya, saya yakin Tuhan dengan kerahimannya mampu mengampuni saya, mengampuni segala dosa saya, maka yang saya dapat bukan 100. Sebesar dosa saya. Itulah rahmat yang semakin besar yang saya dapat untuk supaya dosa-dosa saya dihapuskan. Sehingga yang dikatakan oleh tadi Suster Faustina, semakin pekat kegelapanku, akan semakin penuhlah harapanku. Kita juga dengar ya, kalau kita punya pengharapan yang tidak terbatas, maka pengharapan yang besar, maka Tuhan juga akan melimpahkan rahmatnya yang tidak ada batasnya. 358. Aku tidak memahami bagaimana mungkin orang tidak mengandalkan Dia. Buat Suster Faustina itu adalah mengherankan kalau ada orang yang nggak mengandalkan Tuhan. Tuhan itu segala-galanya. Tuhan itu Maha Kuasa, Maha Esa, Maha Mengetahui, Maha Kasih. Tuhan itu segala-galanya. Jadi buat Faustina itu heran kalau ada orang yang nggak mengandalkan Tuhan. Karena Tuhan itu bisa melakukan segala sesuatu. Bersama Dia, segala sesuatu mungkin. Tanpa Dia, segala sesuatu menjadi mustahil. Ini iman ya. Mari kita refleksi ke diri kita masing-masing. Apakah kita juga punya iman seperti Suster Faustina? Bersama Tuhan, segala sesuatu mungkin, gak ada yang gak mungkin. Tapi enggak bersama Tuhan, segala sesuatu itu mustahil. Ya Tuhan, Ia tidak akan membiarkan orang yang menaruh seluruh harapan padanya dikecewakan. Ini perlu kita pegang teguh. Kalau kita berharap padanya, kita nggak mungkin dikecewakan. Karena Yesus katakan, kalau kamu punya pengharapan yang besar, harapanmu besar, maka kemurahan Tuhan itu tidak ada batasnya. 7 di nomor 379. Dalam adorasi, Yesus berjanji, jiwa yang meminta pertolongan kepada kerahimanku dan yang memuliakan serta memaklumkan kerahimanku, maka pada saat kematiannya mereka akan kuperlakukan sesuai dengan kerahimanku yang tak terbatas. Yesus bicara bukan menakut-nakuti kita ya, tapi bicara tentang masa depan. Setelah hidup di dunia yang fana ini, kita ada kehidupan yang kekal. Maka pada saat kematian, kita semua akan mengalami saat kematian. Pindah dari dunia yang fana ini ke dunia yang kekal. Nah, pada saat kematian itu Yesus katakan, akan kuperlakukan sesuai dengan kerahimanku yang tidak terbatas. Jadi siapapun akan diperlakukan seperti itu oleh Yesus kalau semasa hidupnya kita selalu datang minta pertolongan pada kerahiman Tuhan. Jangan sok bisa sendiri, jangan sombong,
jangan nggak percaya Tuhan, tapi datang minta pertolongan Tuhan. Memuliakan kerahiman Tuhan, memaklumkan kerahiman Tuhan. 3 hal itu kita lakukan, maka pada saat kematian kita masing-masing, Dia akan memperlakukan kita sesuai dengan kerahimannya yang tidak terbatas. Karena janji Yesus itu dikatakan sekarang yang memaklumkan, yang memuliakan, yang mencari pertolongan, dan nanti saat mati, artinya kita diingatkan oleh Tuhan untuk selalu dalam hidup kita mengandalkan Tuhan, memaklumkan kerahiman Tuhan, meminta pertolongan kerahiman Tuhan sampai kita mati. Bukan sekarang aja ya, tapi sampai kita mati kita perlu lakukan hal tersebut. Akan ku perlakukan sesuai dengan kerahimanku. Maka pada saat kita ajal, kita akan mengalami damai Tuhan. Bukan dipenuhi dengan ketakutan, dengan kebingungan setelah mati kita ada di mana, atau dengan gangguan bayangan-bayangan hitam yang ada di sekeliling kita pada saat kita sekarat. Tapi Yesus berjanji akan memperlakukan sesuai dengan kerahiman Tuhan. Dia akan memberikan kehidupan atau peralihan dari dunia fana ke dunia kekal dengan damai. Kapan ya jiwa itu sebetulnya sungguh-sungguh memuliakan Allah? Bukan memuji-muji atau bukan bernyanyi, tapi pada waktu kita melaksanakan perintah Tuhan, itulah saatnya kita memuliakan Tuhan. Nurut sama apa yang Tuhan minta. Yesus berkata ya, Aku memberi 3 cara untuk berbelas kasih kepada sesama. Itu ada di 742. Melalui perbuatan, melalui perkataan kita, juga melalui doa-doa kita. Itulah yang perlu kita lakukan. Dengan cara ini, suatu jiwa memuliakan dan menghormati kerahimanku. Itu jelas ditulis di 742. Jadi kalau kita berbelas kasih dengan perkataan, dengan perbuatan, dengan doa, maka kita sudah memuliakan dan menghormati kerahiman Tuhan. Tadi bicara memuliakan. Sekarang contoh memaklumkan. Apa yang dimaksud dengan memaklumkan? Memaklumkan. Pantulkan kemurahan hatiku di dalam hati dan perbuatan-perbuatanmu sendiri. Yesus minta kemurahan Tuhan kita memaklumkannya dengan cara dalam hati kita dan juga dalam tindakan-tindakan kita menyatakan kemurahan hati Tuhan. Sehingga engkau memaklumkan kerahimanku kepada dunia. Melalui sikap kita, hidup kita sehari-hari menjadi teladan. Itu ada di 1688. Jadi memaklumkan adalah kita dalam hati kita, dalam tindakan kita, kita mewartakan, membagikan kemurahan hatinya Tuhan. Katakan lebih lanjut oleh Yesus, hatiku sangat sedih. Karena bahkan jiwa-jiwa yang terpilih tidak memahami begitu besar kerahimanku. Yesus berharap pada jiwa-jiwa terpilih, permata-permatanya Tuhan, harusnya orang-orang itu lebih mengetahui tentang kerahimannya Tuhan. Tapi Yesus di sini katakan dia sangat sedih. Karena bahkan jiwa-jiwa terpilih nggak paham. Karena kerahiman Tuhan yang begitu besar. Para imam, kaum religius itu dalam hidupnya sehari-hari harusnya kerahiman Tuhan itu menjadi pola hidup mereka sehari-hari, nyata ya. Tapi di sini Yesus katakan dia sangat sedih karena banyak yang nggak memahami kerahiman Tuhan tersebut. Dikatakan lebih lanjut, hubungan mereka denganku, kata Yesus ya, hubungan mereka artinya jiwa-jiwa terpilih, hubungannya dengan Yesus itu dalam kadar tertentu penuh dengan keraguan-raguan.
oh betapa sikap mereka itu menyayat hatiku. Kalau kita ragu-ragu, kalau kita nggak percaya sama Tuhan, sebetulnya kita sedang menyayat-nyayat hatinya Tuhan. Kalau kita ragu-ragu kan artinya kita nggak percaya ya, kita nggak percaya penuh. Nggak percaya pada sabdanya, nggak percaya pada luka-lukanya, nggak percaya pada sengsaranya. Itu adalah keraguan-raguan yang terjadi. Oleh sebab itu, mari Bapak Ibu kita banyak berdoa. Berdoa buat banyak orang, terutama buat jiwa-jiwa terpilih. Supaya mereka jangan ada di posisi ragu-ragu, tidak percaya. Kalau ragu-ragu tidak percaya, bukan hanya merugikan diri kita sendiri, tapi juga membuat Yesus sengsara, membuat hatinya tersayat-sayat. Kita berdoa pada Tuhan supaya mereka punya iman, percaya penuh pada kerahimannya Tuhan. Dan mari kita terus-terus berdoa dan menumbuhkan iman kita. Kita percaya pada Tuhan dan hal ini kita jadi teladan menularkan pada orang lain supaya dengan demikian hati Yesus yang tersayat-sayat itu terobati. Semakin lama semakin berkuranglah orang-orang yang ragu-ragu, tapi justru semakin lama semakin kita punya iman yang percaya penuh pada Tuhan. Itu aja untuk hari ini. Kita tutup ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam kerahiman.